Jadi di sini gue bakal kasih tahu gimana supaya kalian bisa brainwash atau cuci otak kalian supaya bisa menjadi lebih percaya diri. Ini sendiri juga gue lakuin ke diri gue sendiri gitu. Jadi memang sebenarnya kita itu dilahirkan itu sebenarnya percaya diri. Kalian itu pas lahir dari bayi itu nggak ngerti rasa takut, nggak ngerti rasa takut sama sekali. Jadi kalian pasti dari bayi pas kalian lahir nih, kalian berani loncat dari tangga, kalian berani mencelakakan diri, melakukan hal-hal yang mungkin bagi kalian sekarang itu wah bahaya nih gitu. Tapi kalian tuh pas kecil kalian nggak tahu kalau itu bahaya. Sampai situ udah paham dulu. Jadi memang kita sudah dari kecil itu percaya diri sebenarnya. Kita tidak takut melakukan apapun. Kita mau ngomong apapun itu jujur gitu. Makanya kalau misalnya ada anak kecil ngasih tahu lu jelek, lu keren gitu. Jadi apa yang dikasih tahu oleh anak kecil itu nggak mungkin bohong gitu. Dia nggak mungkin buat-buat. Pasti bener-bener dari lubuk hati dia ngomong seperti itu. Dia nggak akan nge-sugarcoat atau bohong gitu demi supaya kita seneng. Jadi memang nggak takut ngomong apapun, mengutarakan pendapat, nggak takut melakukan apapun. Dari kecil kita itu nggak takut melakukan apapun. Nah, kenapa sih sekarang kita pas udah gede kita takut gitu melakukan ini, melakukan itu, ngomong ini, ngomong itu, takut gitu. Menurut kalian kenapa? Jadi seiringnya kita semakin dewasa, bertambah dewasa, dari kita masih bayi, ke TK, ke SD, ke SMP, ke SMA, itu banyak faktor lingkungan yang membuat lu menjadi diri lu yang sekarang. Jadi kalau misalnya lingkungan lo itu mungkin kurang mendukung untuk membentuk diri lo menjadi pribadi yang baik, pasti jadinya growth-nya atau menjadi lebih baiknya itu lebih lama karena nggak ngerti nih yang baik yang mana, yang bener, yang salah yang mana gitu. Misalnya pas kecil kita berani melakukan sesuatu, terus orang tua kita atau ada guru kita bilang jangan lakuin itu berbahaya. Atau misalnya lu ngomong sesuatu ke orang tapi orang tua lu bilang jangan ngomong kayak gitu, mendingan diem aja daripada ngomong pendapat lu. Jadi semuanya kita itu serap gitu ke dalam tubuh kita. Jadi memang semua itu mempengaruhi faktor-faktor dari orang tua, dari keluarga, dari lingkungan teman, dari lingkungan sekolah, lingkungan kampus, lingkungan kerja. Itu membuat kita menjadi diri kita yang sekarang gitu. Nah, gimana sih caranya mencuci otak kita supaya kita bisa memiliki kepercayaan diri yang seperti dulu, dimana kita berani mengutarakan pendapat kita kalau misalnya emang menurut kita mungkin ide kita lebih baik. Karena gue tahu dari kalian itu banyak orang-orang, banyak dari kalian yang memang itu memiliki ide yang brilian, yang baik, yang pinter, yang benar-benar kreatif banget. Tapi mungkin kalian nggak berani mengutarakan pendapatnya. Kalian nggak berani mengutarakan pendapat kalian ke bos kalian misalnya, atau nggak ke kelompok kalian misalnya, atau nggak ke rekan bisnis kalian misalnya. Kalian nggak berani karena kalian takut gitu ditolak. Padahal sebenarnya ide kalian tuh bisa mengembangkan sesuatu gitu secara lebih cepat, secara lebih baik. Tapi kalian karena kurang percaya diri itu nge-stunt atau menghambat growth kalian sendiri juga gitu. Sampai sini kebayang kan apa yang gue kasih tahu sekarang?
cara mencuci otak kita supaya menjadi lebih percaya diri itu harus berani keluar dari zona nyaman yang udah dibentuk seiring berjalannya, seiring bertumbuhnya kita menjadi dewasa. Begitu. Jadi kita itu sudah nyaman di zona atau di lingkaran di mana kita tahu nih, sini nggak boleh, situ nggak boleh, sana nggak boleh. Kalian tuh harus berani keluar dari lingkaran itu, gitu. Karena tanpa ketidaknyamanan tidak akan ada perkembangan. Perkembangan itu dimulai dari ketidaknyamanan. Gue ulangin sekali lagi, perkembangan itu dimulai dari ketidaknyamanan. Dan salah satu cara lagi, gimana cara yang mencuci otak kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih confident atau percaya diri itu, ini gue udah pernah kasih di TikTok gue, di video TikTok gue, dan memang mungkin agak narsisistik, dimana kita harus menganggap diri kita yang paling hebat, menganggap diri kita yang paling keren, yang paling hebat. Jadi kalau misalnya kita mencemplung ke suatu bidang atau industri atau apapun lah, anggaplah diri lu yang paling hebat. Tapi gue kasih note, walaupun lu anggap diri lu yang paling hebat, jangan pernah mau berhenti belajar. Karena sehebat-hebatnya lu pasti ada hal yang bisa lu pelajarin lagi dari orang lain. Lu harus ngerasa diri lu paling hebat supaya lu confident, tapi lu tetap harus mau belajar dari orang lain. Gitu maksud gue. Secara gak langsung, lingkungan kita itu mempengaruhi semuanya yang terjadi dan semuanya habit atau rutinitas yang kita lakuin. Gitu. Jadi gue ulangin, gue recap nih. Yang pertama, yang baru gue bilang tadi, caranya harus keluar dari zona nyaman yang memang secara tidak sadar sudah terbentuk. Begitu. Secara tidak sadar sudah terbentuk kalau kita itu takut ngelakuin ini karena nggak nyaman, serem. Karena dari kecil juga udah diajarin nggak boleh. Padahal sebenarnya kalau kita ngelakuin itu kita bisa berkembang. Jadi harus berani lompat atau pecah dari lingkaran tersebut. Dan yang kedua adalah nganggep diri lu yang paling hebat di segala hal. Mungkin lu bisa lihat dari yang paling gampang mungkin Andrew Tate ya. Kalian pasti familiar dengan Andrew Tate. Dia nganggep diri dia yang paling hebat dan dia tuh percaya diri banget kalau dia tuh bakal sukses gitu. Dia percaya diri banget kalau dia tuh seorang alpha gitu. Lama-kelamaan orang persif dia sebagai alpha, tapi tanpa action, tanpa ada kelakuan atau aksi yang lu lakuin, kata-kata lu tuh percuma. Jadi harus ada actionnya juga, oke? Gitu. Karena memang dari yang gue lihat dan orang-orang gue kenal yang memang sukses dan percaya diri, mereka memiliki attitude atau sikap atau perlakuan yang sama gitu. Dia tahu kalau diri dia tuh hebat, dia tahu kalau diri dia tuh bakal sukses, dia tahu kalau diri dia tuh dapat mempelajari apapun, dan mereka tidak pernah stuck atau diam di zona nyaman. Oke. Jadi paling gitu aja yang bisa gue kasih tahu di video kali ini. Thank you udah nonton. I really appreciate you for taking the time untuk dengerin dan ngobrol sama gue, sharing sama gue. Kalian juga bisa sharing di komen. Dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh nanya juga. Gue pasti bakal berusaha untuk bales komen yang ada.
semampu gue. Jadi boleh cerita, gue bakal bantu jawab. Kalau misalnya gue bisa bantu jawab sebisa gue. So that's it for today, for this video, and see you next time.